Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mematahkan self-limiting belief yang biasa dimiliki oleh seorang ibu pekerja. Aku tidak mungkin dipromosikan, aku tidak mampu untuk mengisi posisi manajerial. Aku tidak pantas menjadi seorang pemimpin karena aku seorang wanita. Jangan biarkan kebohongan ini membatasimu. Kepemimpinan itu tidak terkait dengan gender tertentu, tidak dibatasi oleh umur, jabatan, maupun kekayaan. Kali ini kita akan mencoba mengulik mindset di balik pemikiran ini. Siapkan catatan Anda jika kamu ingin mematahkan keraguan atau self-limiting belief ini. Saya akan menjelaskan dalam 4 langkah untuk mematahkan self-limiting belief. Langkah yang pertama untuk mematahkan self-limiting belief adalah identifikasi. Kenali self-limiting belief Anda. Ada 4 pertanyaan yang bisa kamu jawab untuk mengenali self-limiting belief kamu. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menjadi ketakutan dan keraguan kamu? Pada kasus ini, kamu mungkin merasa tidak diakui sebagai leader atau tidak dihormati karena seorang wanita. Atau kamu takut bahwa nanti ide-idemu ataupun keputusan-keputusanmu tidak akan diresponi positif. Yang ketiga, kamu dianggap tidak cukup tegas, tidak bisa mengambil keputusan, dan juga lemah dan tidak memiliki logika yang pantas untuk menjadi seorang leader. Kamu juga mungkin takut untuk mengambil posisi-posisi manajerial karena takut disebut bossy atau disebut pemimpin yang sulit. Atau yang terakhir, kamu mungkin merasa takut mengambil posisi manajerial karena tidak dianggap sebagai pemimpin yang baik. Pertanyaan yang kedua adalah, apa negatif self-talk yang kamu miliki ketika kamu berpikir kamu tidak pantas untuk mengisi posisi-posisi manajerial karena kamu seorang wanita? Mungkin kamu akan memiliki negatif self-talk. Salah satunya adalah, saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang leader. Masih banyak rekan-rekan pria yang lain yang lebih berpengalaman dan lebih pantas untuk posisi tersebut. Atau kamu mengatakan kepada dirimu sendiri, aku tidak cukup tegas, cukup penakut, dan masih butuh mentoring dan juga dukungan dari orang lain. Mungkin kamu berkata seperti ini juga, aku kan termasuk orang yang emosional, aku nggak mau nanti dianggap keputusanku itu adalah keputusan-keputusan impulsif. Saya kurang percaya diri, bahkan saya sering meragukan keputusan saya sendiri. Gimana orang lain lagi nanti? Mungkin orang lain juga tidak akan mengikuti keputusan yang aku ambil. Buat apa sih mengisi posisi-posisi manajerial? Toh aku juga tidak mau dianggap ambisius. Pertanyaan yang ketiga, ketika kamu ingin mengenali self-limiting belief kamu yang tadi adalah, apa yang cenderung kamu hindari karena keraguan yang kamu miliki? Misal, dalam kasus ini, jika kamu ragu untuk mengambil posisi-posisi manajerial karena kamu adalah seorang wanita, kamu akan cenderung menghindari hal ini. Yang pertama adalah public speaking. Kamu akan menghindari jika diberi kesempatan untuk presentasi, memberikan pendapat saat meeting, atau kamu cenderung menghindari mengambil resiko, menghindari proyek-proyek yang menurut kamu beresiko karena kamu takut gagal, takut dianggap tidak kompeten. Orang yang merasa ragu untuk mengisi posisi-posisi manajerial karena dirinya adalah seorang wanita biasanya juga menghindari networking, menghindari event-event untuk meluaskan koneksinya. Yang keempat, juga cenderung menghindari negosiasi dan cenderung menerima apapun keputusan orang lain. Misal, takut untuk negosiasi tentang promosinya, tentang kenaikan gajinya, dan juga takut dan menghindar karena takut disebut sebagai wanita ambisius ataupun wanita penuntut. Hal yang kelima yang biasanya dihindari adalah mencari mentor atau menghindari mengembangkan skill dan juga kemampuannya. Mungkin ini juga beralasan karena memang tidak memiliki role model dalam lingkungan kerjanya. Apa bukti yang mendukung bahwa wanita tidak bisa menjadi leader atau mengisi posisi-posisi manajerial? Mungkin kamu memiliki bukti-bukti seperti ini.
pay gap. Mungkin kamu merasa bahwa bos-bos atau pemimpin leader-leader pria digaji lebih tinggi daripada wanita. Di perusahaanmu sendiri, kamu tidak melihat role model atau representatif leader seorang wanita. Kamu merasa bahwa kamu juga tidak disupport atau kurang akses kepada training, mentor untuk mengembangkan leadership kamu. Step yang kedua, saat kamu ingin menantang self-limiting belief ini adalah kamu harus menjawab 4 pertanyaan. 4 pertanyaan yang pertama adalah, apakah pemikiran atau keyakinan saya ini benar? Jika tidak, apa buktinya? Mungkin kamu ketika ditanya secara personal, kamu akan berpikir bahwa seorang wanita itu punya hak untuk mengisi posisi-posisi manajerial. Dengan bukti bahwa beberapa wanita juga rekan sekerjamu mampu membuat keputusan dan memimpin sebuah proyek secara sukses. Keyakinan ini karena kamu memiliki role model ataupun figur yang kamu idolakan, baik dalam perusahaanmu maupun instansi eksternal. Dan ini menginspirasi kamu untuk menjadi seorang pemimpin juga. Keuntungan yang mungkin bisa kamu dapatkan ketika kamu berpikir bahwa kamu tidak pantas mengisi posisi leader karena kamu seorang wanita, karena keuntungan yang pertama adalah mungkin kamu merasa tidak harus mengikuti training. Keuntungan yang kedua adalah kamu ingin dianggap sebagai karyawan yang biasa-biasa saja, yang tidak harus dituntut untuk memberikan performa yang terbaik. Kamu cukup puas dengan posisimu dan gajimu yang sekarang dan tidak ingin dipush untuk melewati batas jam kerja kamu yang sekarang. Jika kamu meyakini kamu sanggup untuk dan pantas untuk mengisi posisi-posisi manajerial, apa yang terjadi? Yang pertama, mungkin kamu akan dituntut untuk lebih perform lagi, mengikuti pelatihan dan juga mengambil keputusan-keputusan yang lebih besar. Kamu mungkin juga akan diminta untuk mendevelop orang-orang lain di bawah kepemimpinanmu. Dan mungkin juga kamu akan semakin terbuka untuk kesempatan-kesempatan untuk memberikan keputusan-keputusan yang strategis. Keempat, saat kamu ingin menantang self-limiting belief kamu adalah, apa yang akan kamu katakan jika kamu bertemu dengan orang yang memiliki pemikiran atau self-limiting belief yang sama? Kita juga harus bijaksana dengan siapa kita berbicara. Jika sadar bahwa pemikiran kamu berbeda dengan orang tersebut, kamu tidak harus memaksakan idemu pada orang lain, apalagi jika harus berdebat dengan atas nama agama ataupun adat budaya. Ganti keyakinan negatif kamu menjadi mindset yang positif dengan cara 1. Yakinilah bahwa kemampuan kita itu bisa didevelop, apalagi saat ini bisa ditolong dengan kecanggihan teknologi. Yang kedua, menerima tantangan sebagai kesempatan bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, merubah takut gagal menjadi kemauan mengambil resiko. Kepemimpinan juga bisa dipelajari dan menerima bahwa kegagalan itu adalah natural saat kita sedang belajar. Cara yang kedua adalah cari bukti-bukti konkret bahwa kamu telah merubah mindset kamu. Orang yang mindsetnya telah berubah dan mau mengembangkan leadershipnya biasanya mencari feedback dari rekan maupun atasannya. Yang kedua, biasanya menerima tantangan. Cara yang ketiga, afirmasi positif. Katakan pada diri kamu bahwa kamu adalah pemimpin yang baik terlepas dari gender kamu. Katakan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang kamu miliki saat ini dibutuhkan dalam kepemimpinan kamu. Katakan bahwa kamu mampu belajar dan mau bertumbuh sebagai leader. Cara yang keempat, mematahkan self-limiting belief adalah mempraktekkan positive mindset. Percayalah, ini akan dilakukan berulang kali. Tidak ada orang yang bisa lulus sekali coba atau sekali praktek, karena kita cenderung memiliki pikiran-pikiran negatif dari setiap pengalaman kita. Ada 3 cara kamu bisa mempraktekkan positive mindset dalam keseharian kamu. Yang pertama adalah fokuslah pada hal-hal positif yang membuat kamu bahagia, membuat kamu bangga dan membuat kamu bersyukur atas keberhasilan kamu. Misal pengalamanmu. Yang kedua, fokuslah pada skill yang sudah kamu miliki.
misal komunikasi, emotional intelligence, decision making, strategic thinking, conflict management, maupun time management. Cara yang kedua mempraktekkan positive mindset dalam kehidupan sehari-hari adalah bersyukurlah atas semua yang Anda miliki, baik kecil maupun yang besar, pencapaian kecil maupun pencapaian besar. Bersyukurlah atas anggota tim kamu, bersyukurlah atas keputusan maupun proyek yang telah kamu pimpin. Cara yang ketiga mempraktekkan positif mindset dalam kehidupan sehari-hari adalah latihlah diri kamu untuk berpikir positif. Saat memimpin sebuah tim atau memimpin sebuah proyek, terimalah bahwa kamu mungkin akan menemui situasi yang tidak menyenangkan. Di sini kamu akan tetap mengambil keputusan walaupun kekurangan informasi, walaupun mungkin kamu kekurangan dukungan dari tim kamu maupun dari departemen lain. Mengambil tanggung jawab walaupun anggota atau bawahan kamu yang melakukan kesalahan. Harus menghadapi ketegasan maupun menyelesaikan konflik dengan atasan maupun dengan departemen lain. Jika kamu ingin mengembangkan skill leadership kamu, penting kamu untuk mendokumentasikan setiap step yang kamu praktekkan. Misal, dokumentasikan proses kreatif kamu untuk mengembangkan proyek kamu. Dokumentasikan saat kamu presentasi, dokumentasikan saat kamu mengambil keputusan maupun melakukan negosiasi dengan pihak-pihak lainnya.